Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madu Munawaro dengan NIM C1C019026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Langsung saja ke inti materinya, yaitu pertama, syarat-syarat pelaporan. Dunia ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita menjalankan dan mengerjakan pekerjaan kita, serta bagaimana keadaan dari orang dan benda untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya disebut persyaratan pelaporan, meskipun beberapa di antaranya tidak dapat dipaksakan. Kebanyakan riset akuntansi keperilakuan mengenai dampak informasi telah memfokuskan pada bagaimana penerima menggunakan informasi yang dilaporkan guna membuat penilaian atau keputusan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen, karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya. Jasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan si pelapor. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari pelaporan tadi. Yang pertama ada antisipasi penggunaan informasi, yang kedua prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai, yang ketiga insentif atau sanksi, yang keempat penentuan waktu, yang kelima strategi respon iteratif, yang terakhir yaitu pengarah perhatian. Dampak dari persyaratan pelaporan ialah persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Kompleksitas dari lingkungan akuntansi adalah penghalang terhadap penilaian dampak dari persyaratan pelaporan. Terdapat begitu banyak hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga sulit mengatakan dengan pasti yang manakah yang menyebabkan perilaku yang diamati. Bukti-bukti mengenai dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif, tetapi pengetahuan yang lebih substantif dan metodologi riset yang lebih baik sedang dikembangkan. Bagian-bagian tersebut ini membahas mengenai pemikiran sekarang di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu ada akuntansi keuangan. Contoh tersebut meliputi bagaimana perlakuan atas kerugian yang secara signifikan dipengaruhi oleh melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar, dan bagaimana perlakuan atas kelebihan nilai pembayaran untuk kontrak utang dalam mata uang asing sebelum diterapkan dan diakui sebagai biaya atau dikapitalisasi. Hal-hal tersebut terlebih dahulu mengalami perdebatan yang melibatkan berbagai kelompok, dan interpretasi tersebut dinyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tingkat inflasi yang luar biasa dan melibatkan transaksi operasi dalam mata uang dolar dapat dikapitalisasikan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi perpajakan. Beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar namun juga pada pihak lain seperti karyawan yang dimaksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Pengetahuan bahwa informasi tersebut akan dilaporkan kepada kantor pajak oleh orang lain diharapkan akan membuat pembayar pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Perhatikan bahwa hukum pajak tidak berubah. Persyaratan pelaporan menurunkan peluang untuk berbuat curang tanpa mendapatkan hukuman. Selanjutnya yaitu ada akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang mengetahui dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak ada dampak apapun dalam persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela, karena akuntansi sosial merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kerja yang sudah mapan.
Maka terutama sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan keperilakuan dari sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Selanjutnya yaitu ada akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi hanya sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik, karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit pula untuk digeneralisasikan karena setiap organisasi mempunyai sistem akuntansi manajemen, sekelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasional yang unik. Kombinasi dari hasil riset dalam bidang ini menunjukkan proses yang sangat kompleks di mana persyaratan pelaporan berinteraksi dengan sejumlah variabel dan proses organisasional lainnya. Kesimpulan yang paling masuk akal yang dapat ditarik dari hasil riset yang tersedia bahwa kadangkala persyaratan pelaporan menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelapor dan kadangkala tidak. Keanekaragaman dari faktor-faktor yang mungkin harus dipertimbangkan membuatnya menjadi sangat sulit untuk memprediksikan kapan dan dampak apa yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu ada penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Hal yang paling tersedia dalam pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan keputusan secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan multifungsional lainnya, guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan persyaratan pelaporan. Coba tempatkan diri nada pada posisi si pengirim dan tanyakan pada diri Anda sendiri apa yang akan saya lakukan jika ada pada posisi dan harus melaporkan informasi tersebut. Berguna untuk bertanya kepada orang lain dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda untuk melakukan hal yang sama, karena mereka mungkin melihat sesuatu yang dengan cara yang tidak pernah Anda pikirkan. Inilah adalah cara yang paling sederhana dan mudah serta cepat untuk mencoba memprediksikan dampak dari persyaratan pelaporan sebelum persyaratan tersebut diterapkan. Metode lainnya adalah dengan menanyakan kepada pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan melakukan survei yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau gabungan keduanya. Survei tersebut dapat ditanyakan secara langsung, apakah persyaratan pelaporan ini menyebabkan Anda mengubah perilaku Anda, atau lebih tidak langsung mencoba untuk memperoleh hal yang sama. Survei tersebut dapat dilakukan secara pribadi, lewat telepon, atau lewat kuesioner yang dikirim melalui pos. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.